Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan BGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas fantasi. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, penilaian harian. Ayo disiapkan buku cerdas fantasi kalian masing-masing. Untuk yang pertama, muatan PPKN KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Pengamalan Pancasila tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Yang bukan merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua kepada hewan atau tumbuhan adalah A. Memberi makan dan minum hewan piaraan sebulan sekali. B. Mengganti pot tanaman yang sudah tidak muat. C. Menyayangi hewan dan tumbuhan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Dan D. Menyirami tumbuhan agar segar kembali. Jawaban yang betul adalah memberi makan dan minum hewan piaraan sebulan sekali. A. Jadi jangan memberi makan sebulan sekali, tetapi harus secara teratur setiap hari. Soal yang kedua, anggota musyawarah yang bijak adalah orang yang bisa menghargai titik-titik orang lain. Yang bisa menghargai pendapat orang lain. 3. Dewi merawat hewan peliharaan seekor kucing. Setiap hari dia memberi makan dan membersihkan kandangnya. Sikap yang ditunjukkan Dewi adalah pengamalan Pancasila sila ke-2. 4. Voting dapat dilakukan jika musyawarah tidak bisa mencapai kesepakatan. 5. Dalam musyawarah, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi. Mengapa kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi dalam kegiatan tersebut? Mengapa? Karena yang diselesaikan dalam musyawarah adalah permasalahan bersama, bukan masalah pribadi. Sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak pribadi. Muatan yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 6. Bagian yang tidak dimuat dalam laporan hasil pengamatan adalah A. Nama guru, B. Lokasi pengamatan, C. Lama pengamatan, D. Teknik pengamatan. Jawaban yang betul adalah A. Nama guru. Jadi nama guru tidak usah dilaporkan. Nomor 7. Menyusun laporan hasil pengamatan harus bersifat faktual, yang artinya berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta. Soal nomor 8. Sebelum menulis laporan hasil pengamatan, kita harus mengumpulkan informasi atau fakta. 9. Memberikan tanggapan harus fokus pada titik-titik, sehingga tidak keluar dari tema yang sedang disampaikan. Jawaban yang betul adalah topik persoalan. 10. Sebutkan 3 langkah yang harus kita lakukan agar presentasi laporan hasil penelitian dapat berjalan dengan baik. Presentasi laporan hasil pengamatan sebaiknya dilakukan dengan gaya yang tenang
namun menarik. 2. Sajikan presentasi laporan hasil pengamatan dengan sistematis. 3. Sampaikan fakta, informasi, dan kesimpulan laporan hasil pengamatan. Lalu, beri kesempatan pendengar untuk menyampaikan masukan atau saran atau pertanyaan. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 11. Upaya melindungi tumbuhan dari habitatnya dengan memilih pohon yang secara ukuran siap untuk ditebang adalah cagar alam, B. Reboisasi, C. Tebang pilih, D. Tebang tanam. Jawaban yang betul adalah C. Tebang pilih. 12. Badak berjula 1 adalah salah satu hewan langka yang berasal dari Provinsi Banten, tepatnya di ujung kulon. Soal nomor 13. Peraturan yang mengancam segala bentuk penganiayaan terhadap hewan adalah Undang-Undang Pasal 302 KUHP. 14. Bunga edelweiss adalah tanaman langka yang tumbuh di daerah titik-titik yang memiliki ketinggian sekitar 2000 meter di bawah permukaan laut. Jawaban yang betul adalah di daerah pegunungan atau gunung. 15. Mengapa memberikan pendidikan pentingnya perlindungan hewan dan tumbuhan langka perlu untuk disampaikan kepada masyarakat? Karena agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan ikut berpartisipasi dalam perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Selanjutnya, muatan IPS KD 3.1. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 16. Negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah A. Indonesia, B. Thailand, C. Filipina, dan D. Myanmar. Jawaban yang betul adalah B. Thailand. Soal nomor 17. Negara anggota ASEAN yang dipimpin oleh seorang raja adalah negara Thailand. 18. Masalah sosial yang paling banyak dialami oleh negara berkembang, khususnya negara anggota ASEAN, adalah masalah kemiskinan. 19. Negara anggota ASEAN yang memiliki tingkat kriminalitas yang rendah adalah negara Singapura. 20. Malaysia dan Brunei Darussalam berada dalam satu pulau, yaitu Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Apakah kesamaan dari kedua negara ini dilihat dari sistem pemerintahannya? Kedua negara tersebut, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam, sama-sama dipimpin oleh seorang sultan. Selanjutnya, muatan SBDP KD 3.4. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 21. Mewarnai patung dengan sapuan yang tebal untuk mendapatkan warna pekat adalah teknik pewarnaan A. Akuarel, B. Plakat, C. Gradasi, dan D. Kering.
Jawaban yang betul adalah B. Pelakat. 22. Dalam mewarnai patung, kita membutuhkan beberapa alat. Salah satunya adalah palet yang merupakan titik-titik. Merupakan alat untuk menaruh cat. 23. Warna transparan didapatkan dengan menambahkan titik-titik pada cat. Menambahkan air. 24. Pameran yang kita lakukan adalah bentuk apresiasi terhadap titik-titik, terhadap diri sendiri. 25. Apa kelebihan dari cat poster? Kelebihan dari cat poster adalah menutup secara merata, memiliki banyak warna, dan mudah dibersihkan. Tadi pembahasan tema 1, subtema 3, penilaian harian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.